ayat 10. Saudara, Allah ingatkan kepada Nabi, yaitu walaqad istahza'a bi rusulin min qablik fahaqqa bil ladzina sakharu minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi Allah ceritakan juga kepada Nabi, ini orang model begini nih yang menghina Rasul dari dulu udah ada. Dan nanti mereka akan menerima balasannya dari Allah atas segala ejekan dan cemoohan mereka terhadap Nabi. Buka juga surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Kenapa ayat ini turun, saudara? Ada satu perempuan ketemu Nabi, apa dia bilang? Hei Muhammad, bagaimana setanmu gak datang hari ini? Dan Nabi kan suka ke Gua Hira, saudara, keluar, dapat apa namanya wahyu. Terus Nabi kasih tahu, Nabi ketemu Jibril. Ini perempuan bilang, hei Muhammad, bagaimana setanmu hari ini gak datang? Kenapa? Setanmu pergi meninggalkan kamu. Itu hinanya sampai begitu, saudara. Turun surat ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini dikatakan apa? Ma wadda'aka rabbuk, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Jadi yang kau temui itu bukan setan. Yang kau temui itu adalah utusan dari Allah, malaikat Jibril. Allah yang langsung menjawab. Nah, jadi ini hinaan-hinaan ini diterima oleh Nabi, saudara. Nah, tapi Allah menjamin kepada Nabi lewat surat Hijr ayat 95, di mana Allah menyatakan inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan yaitu menolongmu, membantumu, memenangkanmu ya Muhammad dari para penghina tadi semuanya. Nah, maka itu di sini kita lihat hinaan ini datang bertubi-tubi kepada Nabi. Tujuan menghina apa, saudara? Supaya mental Nabi jatuh. Itulah makanya tadi saya singgung. Sebelum Nabi berdakwah, Allah kan maha tahu tantangannya berat. Allah minta kepada Nabi sholat malam, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah. Ini menjadi seorang Nabi, mentalnya mesti kuat, jiwanya mesti mantap. Allah sudah mantapkan jiwa kita punya Nabi. Hinaan macam ini tidak akan mengendorkan Nabi, saudara. Nah, ini pelajaran buat kita, Mak. Kadang-kadang kita sekarang ini kalau dihina melulu, kira-kira kadang-kadang suka malas gak dakwah, saudara. Oh, dakwah entah dihina. Kadang-kadang mau nahi munkar nih, ada orang lagi mabok, mau kita mau apa namanya cegah, jangan tadi dimaki lagi gua, tadi hina lagi gua. Itu jadi pertimbangan dia, saudara. Nah, jadi di sini satu pelajaran dari Allah kepada Nabi dan untuk kita semua, bahwa dalam dakwah dihina itu biasa, saudara. Enggak apa-apa orang ngomong hina seisi dunia, yang penting jangan Allah menghina kita, titik. Enggak ada urusan dengan iblis-iblis, setan-setan, penjahat, durjana yang mau hina perjuangan kita, biarkan. Apalagi yang namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Oh, ini perempuan judesnya manusia juga. itu kadang-kadang di siang hari datang ke rumah Nabi nanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Gulung tangan, tulang pinggang. Sampai begitu. Mana Muhammad tuh yang mau ngajak-ngajak agama kita? Mana Muhammad? Kadang-kadang ketemu di jalanan dikaki maki, Muhammad. Ini perempuan model begini zaman sekarang ada gitu. Di TV sering masuk. Bahwa ada sok berani, sok gagah, saudara. Nah, ini dulu istrinya Abu Lahab begitu. Nabi di mana aja dikali buber, dimaki-maki, saudara. Masya Allah. Nah, ini zaman sekarang perempuan yang begitu ada juga. Ada, saudara. Judes itu perempuan. Istrinya Abu Lahab, saudara. Jadi kerjaannya menghina aja, sudah dihina. Tapi mental Nabi nggak pernah jatuh. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, fitnah. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 51. Saudara, bagaimana Allah ceritakan kepada kita, faqala ta'ala wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka orang-orang kafir berkata, innahu sesungguhnya Muhammad itu lamajnun. Betul-betul orang gila. Nabi dikatain gila. Allah yang cerita dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surat Shad ayat 4. Allah menyatakan wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan hadza Muhammad ini sahir, tukang sihir, kadzdzab, pendusta. Nah, kemudian bisa juga kita lihat
yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 5, di mana Allah menceritakan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa yatumla alaihi bukratan wa asila. Jadi dikatakan di sini saudara, orang-orang kafir mengatakan, ini yang Muhammad sampaikan ini bukan firman Tuhan. Ini cuma lembaran-lembaran cerita kosong. Ini cuma dongeng-dongeng yang Muhammad minta ditulisin orang. Apa ditulisin orang pagi siang, dia sampai indah kepada kita. Dia bilang ini firman Tuhan. Jadi Nabi dibilang ngarang-ngarang. Orang zaman sekarang yang bilang Quran karangan Nabi ada nggak? Ada. Di Indonesia ada yang bilang Al-Quran itu hasil kong kali kong Nabi dan para sahabat. Coba lihat saudara. Nah ini fitnah luar biasa. Jadi fitnah-fitnah lain juga begitu. Sampai-sampai dalam surat Al-Mutaffifin ayat 32 Allah juga menceritakan wa idara'ahum qalu inna haula ila dallun. Itu orang-orang kafir kalau ketemu orang beriman, kalau ketemu Nabi, apa mereka bilang? Ini Muhammad dan sahabatnya semua dallun, sesat. Jadi ini dia, orang sesat teriak sesat. Maling teriak maling. Dia yang sesat, dibilang Nabi yang sesat, sudah. Ini terjadi fitnah sedemikian rupa sampai dalam surat Fussilat ayat 26. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, Allah bercerita kepada kita semua, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi apa kata mereka? Allah bercerita, orang-orang kafir mengatakan, jangan kamu dengeri ini Quran. Udah berpaling saja, singkirkan itu Al-Quran supaya kamu sekalian menang. Kalau kamu dengerin Quran nanti kamu kesihir semuanya. Nah ini saudara bentuk-bentuk fitnah. Mereka fitnah Quran itu cuma lembaran dongeng. Quran itu isinya hanya mantra-mantra untuk menyihir orang, saudara. Ini sudah terjadi di zaman Nabi. Bagaimana mereka memfitnah dakwah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana teror para pengikut Nabi. Diteror, saudara. Ini semua terjadi dari mulai tahun ke-5 Bi'tsah, saudara. Nah di antaranya kita lihat kana Mus'ab ibn Umair syaban jamilan ghaniyan adzabahu ahlu faharaba minhum lihimayati dini. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu dulu seorang pemuda yang tampan, gagah, kaya, keren, saudara, luar biasa. Begitu masuk Islam disiksa oleh keluarganya. Sampai Mus'ab ibn Umair terus berusaha dan berhasil melarikan diri dari keluarga untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian kita lihat lagi, yaitu Utbah Ammar wa ta'ana ummaha Abu Jahal bi'irbatin min kubuliha wa mata aidan abuhu fil adab. Mari kita lihat bagaimana Sayyidina Ammar ibn Yasir disiksa karena masuk Islam. Bahkan ibunya ta'ana ummaha Abu Jahlin, dibunuh oleh Abu Jahal biherbatin dengan sebuah tombak fikubuliha yang ditusuk di kemaluan si ibu, sudah ditusuk oleh Abu Jahal dari kemaluan, tembus di pinggang ibu daripada Ammar ibn Yasir. Dan dia merupakan saudara, yaitu umat Islam yang mati syahid pertama dalam membela agama, namanya Sumayyah. Nah kemudian wamata Aidun Abu, ayahnya juga yang bernama Yasir, disiksa dan dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, saudara. Nah kemudian nggak sampai di situ, Utbah Bilal, bagaimana Sayyidina Bilal juga diazab, saudara, oleh orang-orang kafir biwad'is sakhratil azimah, dengan diletakkan batu karang yang besar di atas dadanya, ala sadri. Batu karang yang besar yang beratnya tonan ditaruh di dadanya, saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana nyeseknya, bagaimana sakitnya. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Kemudian mari kita lihat lagi Utbah Khabbab ibn al-Arab. Bagaimana Khabbab ibn al-Arab, saudara, bi'an yukwaras, kepalanya diteriska dengan besi panas yang digunakan di tempat las, saudara. Kalau ada tukang las itu ada besi panasnya tuh yang dulu dekompak begitu tuh, saudara. Besi lagi membara, diteriska kepalanya sampai dia pingsan, luar biasa sakitnya. Nah, kemudian saudara, selain itu tadi Mus'ab sudah kita ceritakan, rabatu Abu Fuqaiha bihablin min rijlih wa kana yujaru 'alal ard. Bagaimana Abu Fuqaiha diikat kakinya dengan tali, kemudian diseret-seret di atas tanah, saudara.
sekujur tubuhnya penuh luka. Nah inilah pengikut-pengikut Nabi yang diteror. Tujuannya apa? Saudara, supaya orang nggak mau jadi pengikut Nabi. Lalu kenapa dia tidak langsung saja siksa nabinya? Ketika itu Nabi dilindungi oleh Abu Thalib sebagai kepala dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, saudara. Jadi karena Abu Thalib memberikan jaminan keamanan, tidak ada satupun orang kafir ketika itu yang berani melakukan gangguan secara fisik kepada Nabi, sudah. Mereka baru batas penghinaan, caci-maki Nabi, dihina, sudah. Difitnah. Tapi mukul secara fisik kepada Nabi, mereka nggak berani. Kenapa? Karena seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib, baik yang mukmin maupun yang kafir, semua memberikan komitmen membela Nabi, sudah. Nah, karena itu, karena Nabi tidak bisa mereka sentuh yang lain. Mereka siksa yang lain. Nah kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Jadi tujuannya kenapa sih pengikut ini disiksa begitu? Ya supaya orang nggak berani jadi ikut pengikut Nabi. Udah jangan ikut ngaji sama Muhammad. Udah jangan ikuti ajaran Muhammad. Nanti kita dibunuh, nanti kita disiksa, nanti kita dihancurkan. Nah, ini merupakan makar pembungkaman, saudara. Tujuannya membungkam dakwah Nabi. Nggak cukup sampai di situ. Karena Nabi nggak bisa disentuh, dilindungi, dibela oleh Abu Thalib, maka mereka juga melakukan penghasutan terhadap Abu Thalib. Mereka berupaya nemui Abu Thalib supaya Abu Thalib udahlah jangan lindungi Muhammad. Sampai-sampai mari kita lihat beberapa peristiwa. Pertama, muhawalah takfir Abu Thalib. Mereka berusaha untuk mempengaruhi Abu Thalib. Qalat kuffar Quraisy li Abu Thalib. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Abu Thalib, inna ibna akhi qad sabba alihatana wa abadinana wa sabbaha ahlamana wa dhallala aba'ana fa imma an takfi anhu an takfi anna wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Hei Abu Thalib, keponakanmu itu Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy, dia sudah mencaci maki Tuhan kami, dia sudah menghina agama kami, dia sudah membodohkan daripada pemimpin-pemimpin agamawan kami, dan dia sudah menyesatkan kakek moyang kami. Sekarang kau pilih Abu Thalib, kau suruh Muhammad berhenti dari tingkah lakunya ini, atau lepaskan antara Muhammad dengan kami. Kau nggak usah ikut campur. Tapi Abu Thalib menjawab dengan arif dan bijak. Abu Thalib memberikan pemahaman, tidak, Muhammad tidak menghina kalian, Muhammad tidak menghina Tuhan kalian. Muhammad hanya memperkenalkan Tuhannya. Muhammad memperkenalkan Tuhannya yang Maha Esa, Maha Pemberi, yang Tuhannya itu bukan patung, memperkenalkan. Terus diajak bicara baik-baik sama Abu Thalib. Abu Thalib tetap tidak bergeming, tidak mau melepaskan jaminannya, saudara. Kemudian di kesempatan lain, mereka berusaha untuk menawarkan kepada Abu Thalib solusi. Nah, ketika itu, saudara, sawamat kuffar Quraisy Abu Thalib bi an yu'tuhu Imarah ibn Walid ibn Mughirah badalan an Muhammad fayaquduhu wa yaqtuluhu. Jadi saat itu datang ini orang-orang kafir, ya Abu Thalib, kami tahu kau cinta kepada Muhammad. Muhammad itu kan tampan, gagah, rajin. Sekarang beginilah, kami ganti Muhammad dengan Imarah. Kami ada anak muda nih, tampan, rajin, pintar. Ini anak muda kami kasih kamu, buat kamu Abu Thalib, sebagai pengganti Muhammad. Muhammad dia kasih kita. Apa dijawab oleh Abu Thalib? Tu'tuni ibnakum aqtuhu lakum wa utikum ibni taqtuluna. Kata Abu Thalib, enak aja, kau berikan kepadaku anak kalian untuk aku pelihara, aku kasih makan. Aku berikan anakku kepadamu untuk kalian bunuh. Kurang ajar. Ditolak. Jadi ada satu anak muda namanya, saudara, Imarah ibn Walid ibn Mughirah, mau dikasih ke Abu Thalib. Dulu anak cerdas, pintar, terkenal di kota Mekah. Yang penting Muhammad serahin, saudara. Nah, jadi hal-hal begini dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Abu Thalib. Dan karena sudah tidak mempan berulang kali, akhirnya, saudara, mereka sampaikan ke Abu Thalib, inna lanasbira ala ibni akhi imma an takfihi anna wa imma an nunaziruhu wa iya hatta yahlika ahadul fariqain.
Dia katakan, "Hai Abu Thalib, kami sudah tidak sabar lagi. Kami sudah tidak punya kesabaran terhadap keponakanmu. Kau stop dia daripada gerakannya, atau kami akan bersatu untuk menghabisi Muhammad dan menghabisimu. Kita bertempur, biar nanti kelihatan siapa yang akan menang dan siapa yang akan hancur dari kedua kelompok ini." Ini mulai ada ancaman serius. Di sini Abu Thalib agak goyang, sudah. Bukan goyang takut kepada diri beliau. Beliau terlalu sayang kepada Nabi, sudah. Beliau khawatir Nabi Muhammad ini diganggu, sudah. Beliau panggil Nabi, beliau sampaikan, "Ya Muhammad, wahai keponakanku, kelihatannya mereka sudah marah besar terhadap kau punya gerakan. Karena itu coba pertimbangkan lagi. Jangan kau berbuat yang kau tidak mampu menanggungnya," kata Abu Thalib. "Sebab ini berat kalau mereka semua bersatu membunuh Nabi, saudara. Ini akan perang habis-habisan. Terlalu berat, kau tidak mampu menanggungnya ya Muhammad." Nah, di sini Nabi menjawab kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku, jangankan seberat itu beban dakwah ini. La wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari." Andai kata mereka letakkan beban matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, beban yang berat, araan atruka hadal amal, agar aku menghentikan urusan dakwah ini, wallahi maka demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini hatta yudhirahullah, sampai Allah memberikan kemenangan, atau ahliku fihi, atau aku binasa di dalamnya. Itu jawaban Nabi, sudah. Tapi Nabi di sini meneteskan air mata. Kemudian Nabi pergi meninggalkan Abu Thalib. Abu Thalib segera memanggil Nabi, mengejarnya, "Sebentar ya Muhammad, sebentar. Kau jangan salah paham. Bukan aku mundur dari pembelaanmu. Aku sayang kepada engkau. Tapi kalau memang kau sudah mantap untuk menghadapi risiko seperti itu, aku tetap membela." Subhanallah. Jadi kita bisa lihat, saudara, tetap Abu Thalib membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ketika itu, ini supaya kita tahu, saudara, nah apa yang dijawab oleh Nabi kepada Abu Thalib. Nah, jadi dari sini, saudara, akhirnya nggak sampai di situ. Tadi kan kita tahu pengikut-pengikut Nabi yang lemah dianiaya, dibunuh. Dan Nabi diancam, kalau terus berdakwah, mereka akan terus disiksa dan dibunuh. Nabi sempat menghentikan sejenak dakwahnya, saudara. Bukan Nabi takut kepada keselamatan dirinya, tapi Nabi sayang, cinta kepada pengikutnya. Bagaimana cara dakwah ini jalan, pengikut selamat? Nabi cari solusi dan ketemu solusinya. Dan Nabi umumkan pelan-pelan kepada seluruh pengikutnya di bawah, supaya yang lemah-lemah pergi meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Habasyah sekarang Ethiopia. Karena ada berita di sana ada pemimpinnya bernama Najasyi. Itu memimpin dengan adil, saudara. Dan Nabi yakin mereka tidak akan diganggu imannya kalau mereka hijrah ke sana. Nah, akhirnya lemah-lemah ini rame-rame hijrah. Dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, saudara daripada Ali ibn Abi Thalib. Dan ikut di dalamnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka berangkat. Nah, apa orang-orang kafir biarkan? Tidak. Saudara, orang kafir kirim utusan ngadep Najasyi, dipengaruhi Najasyi. Jangan diterima mereka. Mereka ini di kota Mekah sudah memecah belah persatuan kami. Nanti mereka mecah belah persatuan kau punya bangsa di sini. Terus dipengaruhi supaya apa? Dihasut supaya Najasyi mengembalikan para muhajirin tersebut ke kota Mekah, saudara. Jadi ini cara membungkam daripada dakwah Nabi, saudara. Jadi bagaimana caranya para pembela Nabi atau pembela umat Islam hasut saja supaya jangan mau membela Abu Thalib, hasutin aja. Najasyi, hasutin saja. Tapi mereka gagal. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, ternyata umat Islam makin banyak. Ini orang-orang kafir begitu lihat umat Islam makin hari makin banyak, saudara. Udah gitu Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah yang dianggap sebagai jagoannya kota Mekah ikut masuk Islam, saudara.
Oh, mereka makin panas hati mereka, makin kewalahan, makin kalang kabut. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kompromi. Mereka memperlunak. Yang tadinya keras, main siksa, mereka rabat. Sekarang jangan siksa dulu. Kita mesti merubah cara. Ini makin disiksa, makin banyak pengikutnya. Nah, ini makin dihantam kok makin besar ini. Nah, kalau gitu kita jangan lembut, dirubah. Allah cerita dalam surat Al-Qalam ayat 9. Wadu law tudhinu fayud hanu. Mereka itu berharap, ya Muhammad, engkau itu bersikap santun dan mereka juga akan menyantunimu. Ini ayat menceritakan Allah kasih tahu kepada Nabi, hati-hati dengan kesantunan mereka. Waspada, mereka mencoba santun, lembut. Tujuannya sama, tetap bagaimana? Dibungkam akidah Islam, saudara. Nah, akhirnya suatu ketika dengan santun mereka datang ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, ubud alihatana yauman wa na'budu ilaha yauman. Hei Muhammad, gimana nih kita damai saja? Engkau sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhan kamu sehari. Pluralisme, saudara. Jadi sehari kau sembah Tuhan kami, besok kami sembah Tuhanmu, lusa sembah lagi Tuhan kami, hari berikut sembah lagi Tuhan kamu, kan damai. Luar biasa, saudara. Yang mereka tawarkan ini, saudara, ini pencampur adukan akidah. Ditolak oleh Nabi mentah-mentah. Nah jujur, zaman sekarang yang suka mencampur adukan akidah ada tidak? Jumat ke masjid, Minggu ke gereja, Idul Fitri kita lebaran, Natal kita rayakan juga. Jujur, ada yang model begini? Berarti sama-sama kafir Quraisy. Jadi mereka ketinggalan, terlambat. Mereka baru sekarang begitu, kafir Quraisy dari dulu, saudara. Udah melakukan itu, saudara. Nah akhirnya Allah yang jawab melalui surat Al-Kafirun, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma ta'budtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah langsung yang jawab, bukan Nabi lagi, saudara. Katakan ya Muhammad kepada mereka, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Subhanallah. Jadi Allah mengajarkan nabinya tegas, saudara. Orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah. Dan aku juga tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi diulangi, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Ini sikap tegas yang diajarkan oleh Nabi dalam akidah. Haram kita mencampur adukan akidah, saudara. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Bahkan saudara, sawamat Quraisy Nabi bil akhdi wal ata fiddin. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi, saudara, untuk apa? Untuk kompromi. Ada take and give, bahasa Arabnya al-akhdi wal ata. Nah, jadi ditawarkan kepada Nabi seperti tawaran-tawaran tadi, saudara. Nah, tapi apa jawab Nabi baik? Kalau kalian mau damai denganku, kalau kalian mau hidup berdampingan secara damai, kalimatul wahidah, cuma satu kata saja syaratnya. Apa syaratnya? Nabi mengatakan, kalau kalian berikan ini syarat, maka kalian akan menjadi raja, menguasai seluruh bangsa Arab, bahkan seluruh bangsa Ajam akan mengikuti gerak langkah kalian. Mereka tanya, mahia, apa itu satu katanya ya Muhammad? Taquluna la ilaha illallah. Cukup kalian katakan la ilaha illallah. Kalian tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah. Selesai. Hanya itu kata damainya. Enggak ada mencampur adukan akidah, saudara. Alhamdulillah. Berarti kompromi akidah orang-orang kafir berhasil tidak? Nah, tujuannya kompromi akidah apa? Ingin membungkam dakwah Islam, ingin menghancurkan kemurnian ajaran Islam, saudara. Nggak sampai di situ, begitu gagal, mereka melakukan penawaran materi. Mereka kirim Utbah bin Rabi'ah. Siapa itu Utbah bin Rabi'ah?
disebut orang bijaknya bangsa Quraisy, saudara. Umurnya ketika itu sudah 80 tahun lebih. Orang yang paling disegani di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Diutus oleh mereka untuk bertemu dengan Nabi. Dan orang inilah yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya bena akhi, wahai keponakanku Muhammad, kata Utbah ibn Rabi'ah, in kunta innama turidu bima jita bihi min hadal amr malan, andai kata kamu dengan apa yang kamu lakukan sekarang ini menginginkan harta, jama'na laka min amwalina, kami kumpulkan dari harta kami, hatta takuna aktarana malan, sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi sarafat, tapi kalau kamu dengan apa yang kamu lakukan ini menginginkan kemuliaan, kehormatan, ja'alnaka sayyidan alaina, kami akan jadikan kamu pemimpin kami, orang yang dihormati di tengah-tengah kami, hatta la naqta'a amran duna, dan kami tidak akan mengambil keputusan apapun tanpa bertanya kepadamu. Wa in kunta turidu bihi mulkan, tapi kalau kau menginginkan kerajaan, jadi raja, dengan apa yang kau lakukan ini, malaknaka alaina, kami akan jadikan engkau sebagai raja kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati'u radda an nafsik, tapi kalau kamu bersikap seperti ini karena ada sesuatu dalam dirimu. Nah, ini kata-kata sindiran, apa ada penyakit yang Nabi derita, Nabi nggak bisa sembuhkan, saudara. Umpamanya, talab dalam ketik, kami akan berjuang untuk cari ahli-ahli pengobatan yang unggul. Wa badalna fihi amwalana, dan kami keluarkan semua harta benda kami, hatta nubri'uka minhu, sampai kami berhasil menyembuhkanmu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kalau kamu menginginkan wanita, kami pilihkan wanita tercantik di tengah-tengah kami, kami berikan kepadamu. Syarat satu, kau tinggalkan ini dakwah. Selesai. Akhirnya, saudara, setelah dia selesai, apa kata Nabi? Aparakta ya Abul Walid? Sudah selesai? Kau punya pembicaraan Abul Walid? Abul Walid mengatakan sudah. Setelah itu fasma minni, maka itu dengarkanlah kepadaku. Di situ Nabi membacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 13, saudara. Yang salah satu isinya ada peringatan Allah akan kirim azab kepada satu kaum yang menolak utusan Allah, sebagaimana Allah pernah mengadab bangsa Ad dan Tsamud. Begitu mendengar ayat ini, saudara, pada Isa Utbah, kaget si Utbah, merinding, saudara. Nah, kemudian begitu merinding, wa ada ila qaumi, kemudian dia kembali kepada kaumnya, wa qala, apa dia katakan kepada orang-orang kafir Quraisy? Wallahi, demi Tuhan, ma huwa bisy'ir, yang aku dengar dari Muhammad itu bukan syair, wala bisihir, dan bukan juga yaitu sihir, wala bil kahana, dan bukan juga perdukunan, ini bukan mantra. Ya masyarakat Quraisy, hei orang-orang Quraisy, atiuni, taati aku, dengarkan baik-baik. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi, udah biarkan aja Muhammad dengan urusannya, enggak usah kita ganggu, diamin aja, faktasilu, udah tinggalin aja, diamin aja apa yang Muhammad kau lakukan. Fa wallahi, demi Tuhan, la yakunanna liqaulika allati sami'tu minhu nabaun adzim, demi Tuhan, dari apa yang sudah aku dengar, apa yang diucapkan Muhammad tadi, ini akan ada satu peristiwa besar. Fa in tusibul arab faqad kafaitumuhu bi ghairikum, andai kata orang-orang Arab ngamuk dengan dakwahnya Muhammad dibunuh, engkau istirahat tanpa kau harus menumpahkan darah, biar aja orang lain yang habisi Muhammad, jangan engkau. Itu kalau Muhammad itu salah. Nah, kemudian wa in hal alal Arab, dan kalau ternyata Muhammad itu menang di atas orang Arab, fa mulkuhu mulkukum, maka kekuasaan Muhammad menjadi kekuasaan kalian semua. Makanya jangan diganggu, diamin aja, kita lihat aja. Nah, ini pesan daripada Utbah ibn Rabi'ah. Tapi orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mau. Tawaran ini ditolak, mereka semakin marah, saudara. Nah, akhirnya setelah mereka marah, tidak ada jalan lagi, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat petisi pemboikotan. Mereka buat sahifah karena mereka membunuh Nabi, saudara. Jadi suatu ketika Nabi mau dibunuh, mereka udah capek, udah. Wah, ini Muhammad udah nggak bisa diatasi, kita bunuh saja. Berita itu didengar oleh Abu Thalib. Begitu Abu Thalib dengar Nabi mau dibunuh,
Abu Thalib kumpulkan semua pemuda Bani Hashim dan Bani Muttalib, saudara. Semua dikumpulkan, semua bawa pedang, semua datang, yaitu ke kampung Abu Thalib. Dan Nabi dibawa oleh Abu Thalib, diamankan di kampung di Si'ab Abu Thalib, saudara. Dan mereka juga orang-orang Arab sudah kumpul, mau bunuh Nabi. Nah begitu mereka lihat Bani Hashim, Bani Muttalib, semuanya juga bawa pedang, jaga Nabi bersama Abu Thalib. Akhirnya mereka marah. Ternyata Abu Thalib selalu ikut campur. Kalau kita tidak bisa bunuh Muhammad karena Abu Thalib masih ada, baik, kalau gitu kita boikot saja mereka semua. Diboikot, sudah. Jadi Abu Thalib, jadi yang diboikot bukan hanya Nabi dan para sahabat. Orang-orang kafir yang ikut bela Nabi diboikot juga. Karena Bani Hashim dan Bani Muttalib ketika itu sebagian masih ada yang kafir, sudah. Mereka semua ikut bela Nabi. Kenapa? Karena kan Abu Thalib kepala suku mereka. Suku mereka, Abu Thalib bilang perang, ya perang. Abu Thalib bilang jaga, ya jaga. Sam'an wa ta'ah. Akhirnya dijaga, Bani Hashim, Bani Muttalib, semua jaga Nabi. Akhirnya mereka diboikot. Isi boikotnya tidak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau Bani Hashim, Bani Muttalib ada jual sesuatu, jangan dibeli. Kalau mau beli sesuatu, jangan dikasih. Jangan ada yang kasih bantuan kepada mereka. Jangan ada yang jenguk mereka sakit. Jangan ada yang mau tahu kalau mereka mati. Jangan ada yang melamar anak mereka. Kalau mereka melamar anak daripada bangsa Arab yang lain, harus ditolak. Diboikot. Dan ini berlangsung 2 tahun lebih, hampir 3 tahun sudah. Nah akhirnya Allah kirim rayap. Pemboikotan tadi, petisi tadi ditulis dalam kulit, di atas kulit binatang, digulung, ditaruh di dalam Ka'bah. Kemudian Allah kirim rayap, saudara, dimakan habis. Itu yang namanya petisi tadi. Tapi orang-orang Arab ini nggak tahu, orang-orang kafir ini, saudara. Nabi kasih tahu sahabatnya. Karena sahabatnya di situ juga, masya Allah, udah banyak yang menderita, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia karena kelaparan, saudara. Akhirnya Nabi memberikan kabar gembira. Sebentar lagi boikot ini selesai. Petisi mereka tidak diridhoi Allah, sudah dimakan oleh rakyat. Dari mana Nabi tahu? Padahal disimpan di dalam Ka'bah, saudara. Kalau bukan dari Allah. Nah kemudian berita tersebut disampaikan ke orang-orang kafir, termasuk Sayyidina Hamzah yang menyampaikan. Sayyidina Hamzah mengatakan, Rabbul Ka'bah tidak ridho, Tuhannya Ka'bah nggak ridho dengan kalian punya petisi. Kalian punya petisi sudah dimakan rakyat. Orang-orang kafir ini bilang, hei Hamzah, kau jangan sembarangan. Kau lihat aja sendiri. Keponakanku tidak pernah berdusta. Kau lihat. Kata begitu sudah. Kau lihat. Akhirnya kata Hamzah, kita buktikan Muhammad itu pendusta atau bukan. Kalau ternyata petisi kalian tidak dimakan rakyat, berarti Muhammad pendusta. Tapi kalau terbukti dimakan rakyat, kamu mesti stop, nggak boleh boikot kami lagi. Nah, beberapa tokoh-tokoh daripada pemimpin Quraisy setuju, termasuk Al-Mut'im ibn Adi, dan akhirnya dibuka pintu Ka'bah, dilihat, ternyata sudah dimakan rakyat. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rakyat kecuali tulisan Allah. Itu yang tidak dimakan rakyat. Tapi dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan tanpa terkecuali, termasuk tulisan Allah. Ini jangan kaget. Sebetulnya maksudnya satu, maksudnya sama. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rakyat kecuali nama Allah. Maksudnya nama Allah nggak boleh disandingkan dengan isi perjanjian yang zalim, saudara. Nah, dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan, termasuk nama Allah, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya itu perjanjian campur aduk, nama Allah dicampur dengan kezaliman. Diisi semua dengan rakyat putusan Allah. Nah, tapi terserah yang manapun ini riwayat yang kita terima, tujuan dua-duanya sama. Nama Allah Maha Mulia, Maha Suci, Maha Agung, tidak boleh disandingkan dengan kezaliman, saudara. Alhamdulillah. Nah, setelah itu akhirnya pemboikotan dihentikan. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian Abu Thalib jatuh sakit dan Abu Thalib meninggal dunia.